Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Marsha Delia Faisal dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang penting dan menarik yang terdapat dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, yaitu mekanisme penyakit pada level molekuler. Jadi pastiin kalian simak sampai akhir ya, karena video ini tuh tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar biologi sel dan molekuler. Nah, untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep mutasi genetik, yang kedua, memahami dampak mutasi terhadap ekspresi dan fungsi gen, dan yang ketiga, mengenali contoh penyakit akibat mutasi gen. Nah, untuk pengantarnya, mekanisme molekuler penyakit. Yang pertama itu, penyakit dapat timbul dari kelainan pada level DNA, RNA, maupun protein. Dan yang kedua, mutasi genetik sebagai penyebab utamanya. Nah, untuk definisi mutasi genetik, untuk definisinya itu adalah perubahan permanen pada urutan DNA dan dapat bersifat netral, merugikan, maupun menguntungkan. Nah, jenis-jenis mutasi. Ada pula macam-macam jenis mutasi. Yang pertama itu mutasi titik, yaitu cuma satu titik huruf DNA yang berubah. Yang kedua delesi dan insersi, yaitu ada huruf yang hilang atau nambah. Dan yang ketiga ada duplikasi. Nah, yaitu bagian DNA jadi double. Dan yang terakhir itu ada mutasi kromosom, yaitu bagian besar dari kromosom yang berubah. Mutasi titik atau Nah, mutasi titik itu yang paling sering, misalnya satu huruf diganti huruf lain. Ada 3 tipe. Yang pertama itu ada silent, yaitu nggak ngaruh ke protein. Yang kedua ada missense, yaitu bikin protein berubah bentuk. Dan yang ketiga yaitu nonsense, bikin protein stop dibuat di tengah jalan. Yang pertama itu silent mutation. Nah, ini tuh cuman ganti satu huruf DNA, tapi nggak ngubah asam amino yang dihasilkan, ibarat kayak typo tapi artinya masih sama. Nah, yang kedua itu adalah missense mutation, ganti huruf DNA-nya ini dari ini ya, dari C berubah menjadi A, dan ini tuh bikin asam aminonya berubah. Dampaknya bisa kecil atau besar tergantung fungsi si protein. Selanjutnya yaitu nonsense mutation. Pada nonsense mutation itu satu hurufnya itu diganti tapi malah membuat muncul kode berhenti atau stop codon terlalu cepat, maka hasilnya tuh protein jadi lebih pendek, nggak selesai dibuat. Kemudian untuk jenis mutasi delesi dan insersi, yaitu kalau ini huruf di DNA ada yang hilang atau delesi, atau nambah atau insersi, bisa bikin framesif atau urutan bacaan DNA jadi kacau, hasilnya protein malah jadi aneh. Nah, untuk jenis insertion atau deletion mutation itu hurufnya tuh hilang atau ditambah, tapi di sini tuh dihilangkan, ini T-nya itu di remove, maka bikin urutan bacaannya itu jadi ngaco semua. Ini tuh kayak salah ketik di tengah kalimat, terus seluruh kalimatnya jadi beda artinya deh. Kemudian ada efek mutasi pada gen. Mutasi itu bisa ganggu proses transkripsi atau ubah DNA ke RNA, atau translasi ubah RNA ke protein. Akibatnya protein jadi nggak kerja dengan benar, bisa jadi nggak aktif atau malah kerjanya terlalu aktif. Nah, untuk penyakit genetik monogenik, yaitu disebabkan oleh mutasi pada satu gen. Contohnya itu seperti thalassemia, cystic fibrosis, sickle cell. Untuk thalassemia itu adalah mutasi pada gen globin, gangguan produksi hemoglobin, anemia berat sejak dini. Dan juga cystic fibrosis itu mutasi pada gen CFTL, gangguan transport ion dan produksi lendir kental di paru-paru dan saluran cerna. Kemudian ada sickle cell anemia, mutasi missense pada gen beta globin, kemudian hemoglobin abnormal menjadi sel darah merah berbentuk sabit. Nah, untuk penyakit akibat mutasi somatik, umumnya itu terkait kanker, mutasi pada proto-onkogen, gen suppressor tumor,
dan gen perbaikan DNA. Kanker dan mutasi. Nah, mutasi somatik menumpuk menjadi pertumbuhan tak terkendali. Contoh mutasi yang menyebabkan kanker itu tipe 53, yaitu gen yang harusnya cegah pertumbuhan liar. Kemudian ada BRCA 1/2, kalau rusak bisa sebabkan kanker payudara atau indung telur. Nah, mutasi dan gangguan metabolik. Selain kanker, mutasi juga bisa ganggu metabolisme, contohnya fenilketonuria atau PKU dan galaktosemia. Selanjutnya ada diagnostik molekuler. Sekarang udah canggih, kita itu bisa deteksi mutasi gen dengan PCR, sequencing gen, microarray, dan juga deteksi dini mutasi penyebab penyakit. Terapi berbasis gen. Karena mutasi itu gen, maka terapinya juga bisa langsung ke gennya. Contohnya, terapi gen yaitu masukin gen sehat. Yang kedua, CRISPR yaitu motong bagian gen yang rusak, obat-obatan khusus yang kerja di mutasi tertentu. Selanjutnya etika dan tantangan. Yang pertama, diagnosis dini versus diskriminasi genetik. Yang kedua, biaya tinggi dan akses. Yang ketiga, persetujuan pasien. Jadi maksudnya itu harus ada persetujuan pasien dan pengawasan yang ketat. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan pembelajaran yang kita bahas tadi, yang pertama itu mutasi genetik adalah penyebab utama banyak penyakit. Nah, dan kedua itu dampaknya tergantung lokasi dan jenis mutasi itu sendiri. Dan yang ketiga, pemahaman molekuler itu penting untuk diagnosis dan terapi. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih banget sudah sempatkan waktunya untuk simak video ini sampai akhir. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa di share kepada teman-teman kalian yang sedang belajar topik yang sama.